Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Arianti dengan NIM 0222068 dari kelas H22 Prodi Manajemen semester 5. Saya akan mempresentasikan webinar dengan tema optimalisasi manajemen sumber daya manusia di era digital untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah seminar manajemen. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Webinar Seminar Manajemen. Tema: Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Digital. Welcome to presentation. Table of Content. Adapun beberapa poin yang akan saya bahas. 1. Pembukaan. 2. Tujuan webinar. 3. Definisi manajemen SDM modern. Yang keempat, strategi manajemen SDM modern. Yang kelima, tantangan manajemen SDM di era digital. Yang keenam, studi kasus. Yang tujuh, praktik terbaik dalam manajemen SDM digital. Yang kedelapan, indikator keberhasilan manajemen SDM digital. Selanjutnya, 1. Pembukaan. Mengapa manajemen sumber daya manusia itu penting di era digital? 1. Transformasi digital mengubah cara organisasi mengelola karyawan. 2. Kompetisi global meningkatkan kebutuhan akan talenta yang berkualitas. 3. Perubahan ekspektasi karyawan. Generasi baru memiliki prioritas berbeda, seperti fleksibilitas kerja dan keseimbangan hidup. 4. Teknologi baru seperti AI, Big Data, dan otomatisasi menciptakan peluang dan tantangan baru. Selanjutnya, 2. Tujuan webinar. 1. Memahami dampak transformasi digital pada manajemen SDM. 2. Mengeksplorasi strategi untuk mengoptimalkan proses manajemen SDM. 3. Membahas tantangan utama dan solusi praktis dalam pengelolaan SDM modern. 4. Menyediakan wawasan tentang pengembangan talenta di era digital. 5. Memotivasi organisasi untuk berinvestasi pada teknologi SDM. Selanjutnya, 3. Definisi manajemen SDM modern. Definisi yaitu integrasi teknologi digital dalam pengelolaan tenaga kerja untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan karyawan. Adapun komponen utama yaitu rekrutmen berbasis teknologi, pengelolaan berbasis data, dan fokus pada pengalaman karyawan. Selanjutnya, 4. Strategi manajemen SDM modern. Strategi manajemen SDM modern terdapat beberapa bagian: pemanfaatan teknologi HR, budaya kerja inklusif dan fleksibel, peningkatan kompetensi digital, dan pengembangan kepemimpinan. Di antaranya, 1. Pemanfaatan teknologi HR. 1. Sistem HR berbasis cloud untuk efisiensi administratif. 2. Analitik data untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan kinerja karyawan. Selanjutnya, adapun budaya kerja inklusif dan fleksibel. 1. Mendukung kerja jarak jauh, jam kerja fleksibel, dan keberagaman. 2. Memberikan otonomi kepada karyawan. 3. Ciptakan ruang kerja digital yang baik. 4. Menciptakan lingkungan kerja di mana semua karyawan merasa dihargai dan didukung. Selanjutnya, adapun peningkatan kompetensi digital. 1. Pelatihan literasi teknologi bagi seluruh karyawan. 2. Pemakaian teknologi yang seimbang. 3. Manajemen jejak digital. 4. Pemanfaatan teknologi secara sehat. Selanjutnya, adapun pengembangan kepemimpinan. 1. Program mentoring untuk menciptakan pemimpin masa depan yang adaptif. 2. Pelatihan kepemimpinan berbasis simulasi untuk menghadapi skenario bisnis kompleks. 3. Pengembangan keterampilan komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen konflik. Selanjutnya, yang kelima, tantangan manajemen SDM di era digital.
Tantangan manajemen SDM di era digital. Adaptasi teknologi baru, yaitu kurangnya literasi teknologi di kalangan karyawan tertentu. Adapun juga perubahan regulasi ketenagakerjaan, yaitu menyesuaikan kebijakan perusahaan dengan undang-undang yang terus berkembang. Di antaranya juga komunikasi efektif virtual, yaitu memastikan kolaborasi produktif dalam tim jarak jauh. Yang terakhir, kompetensi untuk talenta digital, yaitu kebutuhan global akan tenaga kerja dengan keahlian teknologi cukup tinggi. Selanjutnya, yang keenam, studi kasus implementasi SDM digital yang sukses. Perusahaannya Google. Selanjutnya, langkah-langkah implementasi. 1. Menerapkan platform AI untuk mempermudah seleksi kandidat. 2. Menggunakan analitik data untuk mengukur kepuasan karyawan. 3. Memberikan pelatihan digitalisasi melalui platform e-learning. 4. Menyediakan aplikasi kesehatan karyawan untuk konsultasi mental dan fisik. Selanjutnya, hasil perusahaan Google. Retensi karyawan meningkat hingga 67%. Pengurangan waktu rekrutmen sebesar 38%. Tingkat produktivitas tim meningkat hingga 53% dalam 2 tahun. Selanjutnya, 7. Praktik terbaik dalam manajemen SDM digital. Praktik terbaik dalam manajemen SDM digital yaitu 1. Rekrutmen berbasis data, menggunakan big data untuk memprediksi kecocokan kandidat. 2. Pengalaman karyawan yang personal, menciptakan jalur pengembangan karir yang disesuaikan. 3. Kultur kolaboratif, mendorong kerja tim lintas departemen dengan teknologi kolaborasi. 4. Umpan balik berkelanjutan, menggunakan aplikasi untuk evaluasi kinerja secara langsung. 5. Fleksibilitas kerja, memanfaatkan teknologi untuk mendukung kerja jarak jauh. Selanjutnya, 8. Indikator keberhasilan manajemen SDM digital, yaitu 1. Retensi karyawan, tingkat keluar dan masuk yang rendah. 2. Produktivitas, peningkatan output individu dan tim. 3. Keterlibatan karyawan, skor keterlibatan dalam survei internal. 4. Pengembangan talenta, jumlah karyawan yang berhasil dipromosikan. Selanjutnya, kesimpulan. Kunci sukses manajemen SDM di era digital. 1. Adaptasi teknologi, mengintegrasikan alat digital ke dalam proses SDM. 2. Fokus pada pengalaman karyawan, meningkatkan keterlibatan dalam retensi. 3. Strategi proaktif, menghadapi tantangan dengan inovasi dan fleksibilitas. 4. Investasi pada pelatihan, menyiapkan karyawan menghadapi perubahan teknologi. Yang terakhir, kelima, keamanan data, melindungi informasi sensitif karyawan dari ancaman. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada perkataan, kata, dan kalimat yang kurang berkenan. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.